baginda yang dipilih oleh Allah, Bapak Ibu yang memuliakan, malam ini sebenarnya yang paling nyaman apa ya? Guringan. Apalagi kondisi negara kita wabah virus yang masih merajalela. Tapi kalau melihat di Sumut ini corona ada pengaruh lagi orangnya tanda orang bertakwa itu kada takut lawan corona, tapi tetap waspada. Ini yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min qaumin ijtama'u yazkurullah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tidaklah berkumpul, kata Rasulullah, satu kaum, baik laki-laki maupun perempuan di satu tempat, yang kedatangannya perkumpulan yang semata-mata mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, dan tidak ada niat kedatangan mereka ke tempat tersebut selain mencari ridha Allah. Belum yakin pada di sana keluarga undang di sini datang ke sini nanti mencari ridha Allah, ada mengharapkan lain. Apa kata Nabi? Illa nadahum munadin minas sama. Maka malam ini dari atas kepala kita sampai ke langit, para malaikat berkumpul, membentangkan sayapnya, hadir di majelis ini. Apa kata malaikat? Alqumu maghfuran lakum qad budilat sayyatukum hasanat. Rawahu Ahmad. Orang yang berkumpul di masjid apa namanya? Darul Falah malam ini, beruntung kalian berdatang. Kalian keluar dari tempat ini, ya malaikat, dosa-dosa kalian dihapuskan Allah. Budilat sayyi'atukum hasanat, dan Allah akan menggantikan sifat-sifat yang tidak baik dengan sifat-sifat yang bagus. Dulunya sombong, angkuh, takabur, bahasa Sukutnya in the most in the heart. Tahu lah in the most in the heart. Tidak mesti pindah ke iya ya, pindah menjaga dalamnya. Berkat hadir ke majlis malam ini, Allah merubah jadi sifat tawadhu, rendah hati. Yang dulunya mabuk dunia, hal haram hantuk terus. Yang penting unda berduit, unda sukses, jajak kanan, jajak kiri, kayak apakah caranya? Berkat hadir ke majlis, Allah merubah menjadi ingat akhirat. Inilah manfaat hadir ke majlis ilmu, lebih-lebih majlisnya Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Mari kita lihat perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah. Yang korek kita tadi sudah membacakan kabar langsung dari Allah, surah Al-Isra. Kita hayati ini ayat, kita renungi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah Allah menjalankan akan hamba-Nya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, para jamaah berataan, derajat yang paling tinggi di hadrat Allah itu jadi hamba Allah. Rasulullah yang paling mulia disebut sebagai hamba Allah. Hamba ada beberapa tingkatan. Ada hamba wah, ada hambatan,
Ada hamba Allah. Hamba Allah mana itu? Hamba Allah. Siang malam dicari terus. Menuri, as-salatu khairun minan naum. Dikira ke masjid langsung turun menuri sekalinya. Tapi disupport ada dari Amerika namanya. Hamba Allah. Harta yang dicari, tapi hal haram hantam terus, tetap mati. Yang penting udah sukses, sugih sudah. Hamba uang, bukan hamba Allah. Dan kedua, hamba tar. Apa hamba tar? Orang dalam hidup ini mencari ketenaran, kehormatan, pujian, sanjungan makhluk, bukan karena Allah. Dan ketiga, hamba Allah. Nah, mana orangnya? Nah, hadir hari ini pada saat. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah ia Allah menjalankan akan hambanya. Ternyata perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai ke Arasy itu bukan pekerjaan Rasulullah. Itu bukan gawian Nabi. Tapi laku af'alnya Allah. Allah boleh ayah bunda para jamaah beratan, Rasulullah itu kayak wayang. Allah Ta'ala dadalangnya terlihat Nabi yang berjalan, yang menjalankannya Allah Ta'ala. Inilah tanda hamba itu. Inya merasa dirinya ini la haula wala quwata, gak ada daya, adalah kekuatan kecuali dengan tolongnya Allah. Yang menggerakkannya, yang mendiamkannya adalah Allah. Terlihat si hamba yang sholat, terlihat si hamba yang berzikir, terlihat si hamba yang berjalan, terlihat si hamba yang menuri. Maka pada batin si hamba merasakan jahirnya sidin yang sembahyang, tapi yang menggerakkan sidin sembahyang siapa? Laku af'alnya Allah. Yang memberi hidayah untuk sholat siapa? Allah. Nyata benar sholat itu gawian Allah. Apakah sholat saja gawian Allah Ta'ala? Tidak ada. Berjalan duduk gawian Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah. Nah, orang yang memantapkan pada batinnya bahwa sungguh yang menciptakannya Allah, yang menggerakkan mendiamkannya Allah, menciptakan alam ini Allah, yang menggerakkan mendiamkan alam ini Allah, tidak lagi memandang yang lain pada batinnya, maka ini tanda sebagai hamba Allah. Yang melangkah pakai gue rumah ke sini itu kan gawian kita. Jahir mana yang menggerakkan itu siapa? Allah. Kalau Nabi dijalankan, kita kan sama alhamdulillah dijalankan. Terlihat kita yang sholat, yang menggerakkan kita sholat Allah. Oh, suhud batin. Maka pandanglah semua apa yang berlaku pada diri kita, laku nyata afalnya Allah. Ini Isra pada hakikat dijalankan. Jadi gerak yang menggerakkan kita Allah, mendiamkan kita Allah. Maka kita memandang laku afalnya Allah. Kita ini ujar Syekh Muhammad Nafis nang kaya pulpen, ini amsa di pulpen. Ini mubasyarah dan tawadud guru kita nih dalam beliau. Kita ini Bapak Ibu kayak pulpen. Allah tuh ibarat tangan tapi dalam tangan itu amsal. Terlihat yang bergerak ini pulpen, jujur tidak? Kelihatannya gawian siapa yang bergerak gawian pulpen kah gawian tangan kah? Bu? Bu, ini gawian pulpen kah gawian tangan kan bergerak nih? Gawian tangan. Pulpen kejahirannya saja, kesandarannya saja, tapi gawian tangan. Terlihat kita yang bergerak, berbuat pada laku afalnya Allah. Jadi yang menggerakkan, mendiamkan diri kita dan siapapun nampak nyata laku afalnya Allah. Lalu, tadi menulis nih A, B,
Kita lihat dari pulpen ini tawaruk ya, tetap bagian tangan dua. Apa yang kita perbuat tetap hasilnya dari Allah Taala. Maka syuhud batin si hamba tadi pada tanggal ini Allah melajari kita duduk di tauhidul af'al. Inilah pelajaran Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu sebenarnya perjalanan seorang hamba menuju Allah. Apa itu Mi'raj? Naiknya Nabi sampai ke langit ketujuh, sampai ke mustawa, sampai ke arasy, menerima perintah sholat. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu ada dua makna. Mi'raj itu naik dari memandang makhluk kepada memandang Allah. Maaf, ini kita dudukan pada taat, dudukan pada taat. Lalu kita melihat makhluk pada taat. Tanggus hati kita, siapa nama ulangnya? Allah. Siapa nama menggerakkannya? Allah. Ingatlah kita kepada ini Allah Ta'ala menggerakkannya. Itu ingat Allah Mi'raj caranya dari memandang makhluk kepada memandang Allah. Fa'aina man tuwallu fasamma wajhullah, kemana saja kita memandang, kita ingat semuanya nampak hanya laku afalnya Allah, memandang Allah, ingat pada Allah hati kita. Mi'raj. Mi'raj yang kedua, as-salatu mi'rajul mu'mini. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Akan tetapi para jamaah, Allah hendak melajari lawan kita pada taat. Ternyata sebelum terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah mengadakan cobaan ujian yang beruntun kepada Rasulullah. Ternyata dalam beberapa kitab, yang kitab Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin menjelaskan, bila orang itu tujuannya murni hendak berparak lawan Allah, akhirat tujuannya pasti ujiannya kenal. Dan ujian yang terbesar, asyadul bala, ujian yang paling gana di Nabi, ya aku, para nabi-nabi, semua amsal, semua para aulia-aulia, orang-orang yang soleh, kenal ujiannya. Tapi ujian itu bukan menjatuhkan. Idza habballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah itu sudah sayang lawan seseorang, pasti diuji. Mari kita lihat Rasulullah. Apa ujian beliau? Dalam berdakwah menegakkan agama Allah, dilempar dengan batu, dihina, mau dibunuh. Bahkan sebelum Isra Mi'raj terjadi, beliau mengalami tahun Amul Husni, tahun penuh cobaan, tahun penuh ujian. Paman beliau Abu Thalib yang mendukung dakwah, membela Rasulullah mati-matian, menolong Nabi dalam dakwahnya, meninggal dunia. Memang tentang wafatnya Abu Thalib ini ada ikhtilaf mulai. Ada satu kelompok yang lain yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu matinya ada beriman, satu kelompok. Tapi ada yang mengatakan beliau meninggal dalam keadaan iman, cuma dirahasiakan. Ulun kalau disuruh memilih keduanya ini, ulun memilih yang kedua. Abu Thalib wafatnya dalam beriman, banyak keterangan kitabnya. Cuma Abu Thalib ini begitu buktikan apa sih beriman? Berimannya akan kebenaran agama Rasulullah. Buktinya beliau membela mati-matian. Satu. Yang kedua, Sirin memadahkan lawan keluarga Sirin. Hai anak-anakku, kalau kalian ingin selamat, ikuti ajaran anakku Muhammad Rasulullah. Kalian akan selamat. Tapi kenapa Abu Thalib sendiri bahkan menjelang akhir hayatnya, ketika Nabi ingin mentalkinkan, ya ammi, qul la ilaha illallah.
Hai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika Abu Thalib hendak mengucapkan itu, datang Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang? Begitu agama keponakanmu? Dalam saat kritis itu Abu Thalib berpikir, kalau kujahirkan kalimat ini, aku meninggal nanti, bagaimana nasib keponakanku Muhammad Rasulullah? Jangan-jangan mereka dendam, benci kepadanya, akan menyakiti keponakanku. Akhirnya Abu Thalib tidak menyuarakannya, tapi Sayyidina Abbas mengatakan, aku dengar pelan-pelan dari bibir Abu Thalib mengucap, beliau merahasiakan. Kenapa? Demi kecintaannya kepada Rasulullah. Allah empat angkat dua. Pasal aja nama lain, nama pertama pasal aja. Memang ada mengatakan nama meninggalkan Nabi iman, ada juga banyak juga. Itu terserah aja. Ada apa? Tidak apa terserah aja. Belum baik sangka. Sebab ada hadis Nabi mengatakan, anak waqafilu yatim bil jannati haqatain. Aku bersama memelihara anak yatim di surga seperti ini. Nah, siapa nama haragu anak yatim waktu itu siapa? Abu Thalib. Anak yatimnya siapa? Rasulullah. Anak al yatim ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahu akbar. Bahkan kita harus memuliakan keluarganya Rasulullah. Baik. Abu Thalib